Demikian. Ayo Bang. Ayo Silakan, Bang. Bang Michael. Ayo, sekarang saya Bang ya. Silakan. Boleh saya sekarang? Silakan. Baik. Kalau Injil dari Yesus tidak sampai ke Indonesia, saya ini bukan orang Turki Bang. Saya orang Indonesia asli Bang. Opa saya Jawa Bang. Saya Jawa Manado ini. Kenapa saya bisa percaya tentang Injil? Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injil. Makanya Injil itu tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi Injil itu ada sampai ke Indonesia. Abang tadi bilang bahwa tidak sampai. Nah lalu yang disampaikan oleh Rasul Paulus Injil lain, ini adalah satu penggabungan antara hukum Taurat dan Injil. Injil kalau digabungkan dengan ajaran-ajaran lain bukan Injil lagi. Injil itu murni. Apa arti Injil? Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan dari Allah. Oh ya. Jadi Injil ini adalah berita baik di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia, menebus segala dosa manusia. Bahwa dosa manusia semuanya ditebus di dalam Yesus Kristus dalam kematiannya. Dan orang yang percaya kepada dia mendapat kehidupan yang kekal. Itu Injil. Jadi sangat keliru kalau Bang Juma bilang bahwa Injil tidak sampai ke Indonesia. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil. Siapa Matius? Adalah murid Yesus. Siapa Yohanes? Adalah murid Yesus. Murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah jadi sangat keliru kalau bilang Injil tidak sampai ke Indonesia. Itu sanggahan saya. Terima kasih. Oke, Anda harus pahami dulu, saudaraku pendeta Mikhail. Paulus di dalam kitabnya menerangkan Kisah Para Rasul 26:14 yang dicatat oleh asistennya Lukas. Paulus mengaku, aku mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tunjukkan firman-firman yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani itu. Tunjuk mana firman yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani itu. Tunjukkan ke saya. Di dalam pengakuan Markus, ketika Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea. Yesus mengajarkan Injil Allah. Tolong tunjukkan Injil Allah yang dimaksud. Yang ada di Indonesia, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, surah-surah Paulus, surah-surah Petrus. Yang saya minta Injil Allahnya mana? Injil Allah yang Yesus terima adalah Kasih tahu kalau udah bisa jawab ya. Ya kalau udah selesai ngomong pasti giliran abang Bang, jangan dipotong. Injil Allah yang Yesus katakan, yang Yesus beritakan adalah kumpulan firman-firman Allah yang diceritakan Yesus di dalam Yohanes 17:8. Semua firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana semua firman itu? Di mana Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana perkataan Tuhan yang Yesus tidak tambahin, yang Yesus tidak kurangin? Itu yang kita minta. Tunjukkan segala firman yang 100% muatannya hanya firman Tuhan. Tidak ada penambahan pengantar, tidak ada pengurangan pengantar. Bisakah Anda tunjukkan kepada saya? Silahkan. Oke, jadi Baik. temanya mana Injil yang disebut sama Yesus ya, bukan autobiografi Ya. yang ditulis oleh orang-orang. Itu. Silakan Pak Michael. Baik. Jadi Injil ini menceritakan tentang Yesus, ya. Matius dia menjelaskan Yesus di dalam versi yang dia tahu. Lukas menceritakan Yesus di dalam versi yang dia tahu. Makanya kalau kita baca Matius, Markus, Lukas itu seperti ada kesamaan. Tapi mereka sedang menjelaskan siapa tentang Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu ketika dia datang, dia mengajar. Nah, apa yang diajarkan itu, itulah Injil. Dan itu ditulis oleh murid-muridnya.
Yang menulis Injil Matius adalah Matius, yang menulis Injil Markus adalah Markus, yang menulis Injil Lukas adalah Lukas, dan Injil Yohanes adalah Yohanes. Jadi ini adalah Injil, apa yang dikisahkan, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi mau dibuktikan mana sementara sudah ada kitab sucinya. Sudah ada yang kita baca, sudah ada yang kita beritakan. Dan saya sudah melihat keasliannya. Saya sudah pergi, sudah belajar sampai ke Israel. 2 kali saya ke sana, Bang. Saya belajar pergi ke Antioquia, yang sekarang adalah kota Hatay, Antakya, yang kena gempa bumi awal tahun kemarin. Jadi kalau bicara naskah aslinya itu ada dalam bahasa Yunani. Nah, lalu diterjemahkanlah kepada bahasa Indonesia. Karena manusia, bahasa itu, awal mula bahasa kalau abang baca itu, ada di dalam Kejadian pasal 11. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, mereka bersatu, satu bahasa, satu logat. Mereka mau melawan Allah, mau melawan Tuhan. Mereka mendirikan menara sampai ke langit. Untuk apa? Melawan Tuhan. Nah, Allah mengacau balaukan bahasa. Muncullah di sana bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Jawa, dan bahasa begitu banyak. Nah, di dalam kisah dalam Alkitab, terjemahan bicara perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Namun kalau berbicara bahasa, ini bisa ditranslate, bisa diterjemahkan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dari bahasa Ibrani dan dari bahasa Yunani, dan terjemahannya itu sekarang ada terjemahan baru edisi 2. Bisa dilihat di Google. Bisa juga dikunjungi di kantor di Salemba, Jakarta Pusat, kantor Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa mereka adalah doktor, adalah profesor yang ahli di dalam bahasa, mentranslate bahasa Yunani dan bahasa Ibrani kepada bahasa Indonesia. Nah, jadi Injil itu tidak berubah. Makna dan kata-katanya itu diartikan. Dan itulah yang menjadi pegangan orang Kristen. Nah, jadi kalau bicara Injil tidak sampai ke Indonesia, itu salah besar dan itu keliru. Oke. Ini membahas tentang bahwa Injil sampai tapi versinya versi Markus, Lukas, dan sebagainya ya. Oke, silakan Bang Juma. Oke, Bung. Kamu baca 1 Korintus 7:40. Data-data di kitab saudara jelas. 1 Korintus 7:12. 1 Korintus 7:40. Paulus mengatakan, aku berpendapat apa yang aku tuliskan bukan aku terima dari Allah, tetapi yang kutuliskan adalah kehendakku sendiri, karena aku ingin bermegah. Aku berpendapat artinya bukan firman Allah. Yesus dengan terang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus mengatakan, aku berpendapat. Bang, izin ya Bang. Maksudnya kan ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Anda sedang membahas ke Korintus, itu nanti lari konteks lagi kalau saya bahas. Tunggu. Biarkan dulu Bang. Nanti Anda sanggah saja. Biarkan dulu. Ini kita sedang berbicara tentang Yesus. Di dalam kitab Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Apa yang diajarkan di sana? Dalam bahasa Ibrani, keresu. Jangan Anda sebut ini Ibrani, ini Yunani. Kerus, apa yang dikatakan itu? Menceritakan, memberitakan, mengajarkan, menyampaikan tentang apa? Injil. Injil siapa? Injil Allah. Ini menurut pendapatku itu muncul tuh di layar. Apakah ini firman yang diterima oleh Yesus dari Allah? Bukan. Yang saya tanya, mana firman yang Yesus beritakan kepada Bani Israel? Mana segala firman itu? Saya kasih data kepada saudara sebagai pendeta. Di dalam Yohanes 8:47, barang siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan firman Allah, karena kamu tidak berasal dari Allah.
Yohanes 8:26, banyak yang harus kusampaikan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kusampaikan. Apa yang kudengar dari Allah, itulah yang kusampaikan. Yesus sebagai penyampai firman. Firman yang Yesus sampaikan itu mana? Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu yang dari mulutku, bukan daripadaku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 17:14, sabar, aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, karena mereka bukan dari dunia, maka firman yang mereka dengar dari mulutku, mereka membencinya. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terakhir, Yohanes 12:49, sebab aku Yesus sebagai penerima firman tidaklah berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada mereka. Anda belajar. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, di mana jangankan Lukas, Markus, Matius, Yesus sendiri tidak berani menambahi firman-firman itu. Yohanes 12:49, aku tidak menambahi, aku tidak mengurangi. Mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tunjukkan sama kita di sini. Silakan. Saya tunjukkan sekarang Bang. Abang sedang baca Yohanes. Abang sedang baca Injil. Itulah kebenaran. Yang abang pakai dalil-dalil itulah kebenaran. Yang Yesus sampaikan itu adalah Injil. Yang abang sedang baca itu mengenai Yesus datang ke dunia, Yesus berkhotbah, dia naik ke atas bukit waktu di Galilea. Saya sudah pergi di mana Yesus berkhotbah di atas bukit, tempatnya saya sudah ada ke sana. Jadi Yesus itu yang abang baca itulah Injil dalam Injil Yohanes. Nah sekarang abang bertanya, mana Injilnya? Abang sedang membaca Injil itu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara tentang Rasul Paulus yang dia memiliki satu pendapat, saya akan menjelaskan ke Bang Zuma ini. Rasul Paulus adalah rasul yang dahulunya dia adalah orang jahat. Sebelum dia menjadi rasul, dia membunuh orang-orang percaya. Orang yang percaya kepada Injil dibunuh sama dia. Karena dia adalah Sanhedrin. Kalau abang ke Israel, abang itu akan belajar bagaimana di dalam pemerintahan Israel di waktu itu ada yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah di mana tokoh-tokoh agama yang masuk di roda pemerintahan. Dan hanya 70 orang Sanhedrin. Rasul Paulus adalah salah satu dari fraksi Farisi. Nah, Rasul Paulus ini dia itu mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, setelah dia menganiaya, maka Yesus berjumpa dengan dia. Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, lalu Rasul Paulus di dalam ketakutannya, dan dia melihat cahaya sampai matanya buta. Jadi Rasul Paulus ini dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjelaskan hukum Taurat masuk kepada Injil. Makanya Rasul Paulus menulis lebih banyak kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, untuk bicara pendapat, Rasul Paulus ini berbicara soal Injil. Dia berbicara di dalam segala pendapatnya dalam tuntunan Roh Allah kalau dipelajari. Tadi yang abang buka itu kan, aku ini ada Roh Allah.
Makanya Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Yesus ini dari hukum Taurat, ya, arti dari hukum Taurat lalu menunjuk kepada Injil, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjelaskan. Makanya pada waktu di Yerusalem dia menyampaikan ini sampai di Turki, ya, bagaimana Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan sampai ke Antioquia. Nah, kalau dibilang bahwa Rasul Paulus itu tidak menyampaikan Injil, itu salah besar. Rasul Paulus, dia adalah pemberita Injil. Dia adalah Rasul yang ke-13 yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih. Oke, saudaraku pendeta Mikhail, saya membacakan pernyataan Cuma. Oh, jangan kamu nonem, ini pendetamu yang lagi maju, turun dulu lah. Pernyataan dari kitab Anda, kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan baru muncul nama Yohanes di sana, tetapi Yohanes yang dimaksud bukanlah murid Yesus. Saya memberitakan dan membacakan ini sebagai informasi dari seorang wartawan yang menuliskan kejadian sesuai dengan uraian yang saya bacakan. Anda harus belajar, Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus, anak Zebedeus. Bukan. Apa buktinya? Baca di dalam kitab Yohanes 21, nomor 24-25. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang ingin diperbuat oleh Yesus, yang telah diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi jelas, Yohanes ini bukan penulis kitab Yohanes. Kitab Yohanes maksud saya, dituliskan orang yang tidak jelas, yang menerima kesaksian dari seorang murid. Muridnya pun tidak diketahui siapa. Saya ulang, Yohanes 21 jelas mengatakan dialah murid. Andai saja kitab Yohanes dituliskan oleh Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksianku itu betul. Tapi dikatakan dialah murid dan kesaksiannya murid itu benar. Jelas pengarang kitab Yohanes bukan Yohanes murid Yesus. Murid Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13 diceritakan sebagai orang yang buta huruf dan kidiot. Oke, jadi tidak mungkin dia menulis kitab. Yang menulis kitab ini adalah wartawan yang tidak diketahui. Jadi menurut wartawan yang ada di kitab Yohanes, jelas sekali Yesus menceritakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang sedang kita cari adalah segala firman yang diterima Yesus, bukan catatan-catatan wartawan yang tidak jelas, yang karya tulisnya kemudian dilabeli Yohanes agar dianggap ini tulisan Yohanes. Tolong tunjukkan segala firman yang Yesus sampaikan itu. Mana segala firman yang Yesus terima? Karena di dalam Markus 1:11 diceritakan bahwa diceritakan Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Bukan Injil Lukas, Injil Markus. Injil Allah yang saya cari. Apa Injil Allah itu? Cakupan segala ketetapan Allah kepada Bani Israel yang masuk ke kuping Yesus dan keluar dari mulut Yesus. Mana itu? Tunjukkan, silakan. Baik, Bang Juma, ini adalah satu fitnah kalau bilang Yohanes tidak menulis Injil Yohanes. Anda baca berbicara tentang Yesus dan bicara ditulis oleh wartawan, ini adalah satu hal yang tidak ada bukti. Ini adalah satu fitnah. Ini Bang, aku punya Alkitab penuntun nih Bang ya. Abang lihat siapa penulisnya nih Bang ya. Mudah-mudahan bisa kebaca ini. Nih. Open ya. cam, silakan open Bang, cam. lihat. Penulis membaca mula-mula nih. Tanggal penulisan. Michael, open cam aja, perlihatkan. Ini sudah saya buka nih. Saya open cam. Nggak ada open camnya. Udah bisa.
Nggak ada, diklik dulu open cam-nya, Pak. Sudah. Sudah. Nggak ada. Oh ya, kok nggak kelihatan? Coba ya. Oke, udah kelihatan. Itu Kelihatan nggak? Kelihatan ya? simpan dulu, Kelihatan simpan nggak, Pak? dulu. Videonya disimpan dulu. Itu baru on di Anda, kita belum lihat. Nggak ada Pak yang kelihatan. Oh, simpan. Ya udah, oke. Oh, Oke, iya. bisa Nah, nggak? itu. Oke, Ya, ya. Abang, bentar ya. Nah, udah. Tadi Pak, muka Bapak depannya, Pak. Ya, oke, ini Bang. Oke. Ya, ini bisa dilihat Bang, penulis adalah Rasul Yohanes anak Zebedeus, saudara Yakobus yang disebut anak-anak guru. Di sini ditulis, lihat nih, ada pembaca mula-mula ya, tanggal penulisan di tanggal 85 sampai 50 Masehi. Jadi 85 tahun sesudah Yesus mati. Latar belakangnya ada. Ditulis setelah Yerusalem dihancurkan pada tahun 70. Lalu ayat-ayat kuncinya ada. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada atau ada yang mengarang ini adalah satu hal yang sangat-sangat fitnah atau satu hal yang tidak benar, begitu. Satu hal yang disampaikan oleh Bang Juma nggak ada data. Ini Bang, ini ya. Ini Alkitab penuntun. Oke, studi Bible. Dan ini sejarah-sejarahnya semuanya ada. Semuanya ada. Jadi abang itu harus punya bukti kalau memang Injil Yohanes yang tulis adalah wartawan. Siapa wartawannya? Kalau Anda berkata tidak ada wartawannya, ini adalah satu fitnahan yang besar. Ya, Yohanes dia menulis ya Injil Yohanes lalu kitab Wahyu. Jadi yang Anda baca juga di dalam kitab Wahyu itu berbicara bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan Yesus. Kalau ditulis tidak ada satu kitab pun yang mampu, bahkan seisi dunia ini tidak mampu. Ya, jadi Bang Zuma, saya harap Anda berbicara sesuai dengan sejarah dan buktikan. Jangan sampai Anda tidak punya dasar. Terima kasih. Oke, bukti sudah Anda buka. Pengarang kitab saudara menuliskan di tahun 85 Masehi. Yesus berbicara di tahun 30-an. Kalau Yesus dan pengarang kitab saudara duduk berhadap-hadapan, maka dia akan menulis di tahun 30-an. Ternyata Anda menunjukkan penulisnya di tahun 85. Halo, bukankah tulisan di dalam Yohanes mengatakan Yesus berkata sebelum terangkat ke langit dia sampaikan segala firman telah ia sampaikan. Berarti Yesus menyampaikan firman itu di tahun 30-an, 33 Masehi. Lalu pengarang kitab saudara menuliskan di tahun 85 Masehi, selisih 50 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Oke? 50 tahun. Sementara Yohanes itu bukan penghafal. Yohanes tidak menghafal semua ucapan-ucapan Yesus. Segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Tuntas diajarkan oleh Yesus di tahun 33 Masehi. Jedar dituliskan di tahun 85. Apakah Yohanes ini penghafal? Sementara di dalam Kisah Para Rasul 4:13 dikatakan Yohanes murid Yesus adalah orang idiot. Ngerti idiot? Paham orang idiot? Liurnya keluar dari mulut, hidungnya keluar meler, kupingnya juga keluar meler, mandi pun tak pernah. Itu orang idiot. Menghafal segala menghafal semua ucapan-ucapan Yesus. Dan Anda yakin Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Yohanes 4, Yohanes 5, Yohanes, Anda yakin itu dihafal oleh penulisnya? Hah? Anda mengatakan itu yang menulis adalah murid Yesus, dituliskan di tahun 85. Berarti setebal kitab itu Yohanes yang idiot ini menghafalnya. Na'udzubillah, ini pembodohan. Diam dulu, Pak Pendeta yang saya hormati. Diam dulu. Ini sedang kita kaji keautentikan kitab saudara.
Yesus menarasikan, penulis menarasikan, Yesus menyampaikan, penulis menuliskan. Anda membuktikan, Anda open kamera, Anda mengatakan Bible Yohanes dituliskan tahun 85. Orang yang bernama Yohanes boleh saja. Markus juga disebut Yohanes, nama lainnya Markus. Nama lain daripada Markus, asisten Paulus juga Yohanes namanya. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Markus nama lainnya adalah Yohanes. Mana tahu yang Anda maksud Yohanes itu adalah Markus. Ayo, coba Anda lihat Yohanes 21 nomor 24 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Artinya murid Yesus kalau panjang umur yang bernama Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan pengarang kitab saudara di tahun 85. Makanya dia mengatakan, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, ya, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Penulis Bible Yohanes mungkin bertemu dengan Yohanes anak Zebedeus di tahun 85. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Yohanes anak Zebedeus lolos dari pembunuhan, dari penjara? Sedangkan Markus 1 nomor 11 menceritakan dengan akurat bahwasanya Markus menceritakan Yohanes ditangkap. Markus 1:14. Yohanes yang ditangkap ini siapa? Kalau ini Yohanes Pembaptis, oke. Tapi Yohanes anak Zebedeus, bukankah dia niaya, ditangkap, dipenjarakan oleh Paulus? Lalu kapan dia ketemu dengan penulis Yohanes itu sendiri? Catatan terakhir buat saudara, di dalam 2 Petrus 2 dituliskan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Di antara Bani Israel akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi ada pengajar-pengajar di tengah-tengah Bani Israel akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kata siapa? Pengarang Petrus. Jadi saudara, tolong tunjukkan data. Kayaknya udah kepanjangan deh, Bang. 10 detik terakhir. Tolong tunjukkan di mana Yohanes murid Yesus menghafalkan semua firman-firman yang setebal itu, sehingga nanti di tahun 85 baru dia tulis hafalannya. Demikian, silakan Anda bernarasi keliling 7 kali. Oke, mungkin aku tengahi dulu ya. Jadi menurut Bang Zuma, ya sangat tidak mungkin secara usia, karena kitab Yohanes adalah kitab Injil terakhir di antara 4 Injil, di mana diperkirakan 85 sampai tahun 100 ya Injil tersebut ditulis. Jadi kalau kita bicara usia, kan nggak mungkin Yohanes murid Yesus saat ikut Yesus masih umur 1 tahun. Oke lah kalau kita bilang umur 10 tahun dia ikut, 10 tahun tambah 50-an 60-an ya, umur 60-an dia masih hafal kisah yang terjadi 50-an tahun yang lalu dengan detail luar biasa. Bahkan banyak sumber-sumber yang mengatakan bahwa kitab Yohanes itu salinan dari kitab-kitab yang lain ya, Markus, Lukas, dan Matius. Ya mungkin Pak Michael ada sumber referensi yang lain, silakan. Ini sama aku masuk dong dikit. Oh boleh, Kores mau kasih data, silakan. Sama ini Gurunda. Dikit Mikael. Gue 1 menit aja. Iya, 1 menit aja. Ya, silakan. Jadi ada ini ya, ada penyelewengan sejarah di sini. Tadi dia bilang berbohong bahwa saya tahun 85 ditulis kan gitu ya. Sedangkan yang kita tahu manuskrip paling tua dari Yohanes itu yang sebesar kartu kredit, dan itu fragmen ya, bukan manuskrip. Dia adalah Raylands Library Papyrus P52. Yang dimungkinkan paling awal adalah abad pertama pertengahan atau mentok-mentok abad kedua. Jadi ini tahun 150-an sampai tahun 200. Dan itu segede gini. Tuh. Segede gini dia. Jadi gimana? Lu mau dapat cerita Yesus gimana kalau kisahnya segede gini? Tulisannya 0, berapa fontnya? Kan gitu kawanku. Jadi jangan bohong. Kalau lu bilang penulisan tanggal 85, tunjukkan manuskripnya. Karena sepengetahuan kami setelah kami mencek percek,
semua manuskrip yang menceritakan Yesus itu adanya abad kedua ke atas, nggak ada abad pertama. Gitu my brethren. Thank you. Silahkan Gurunda. Akhi Jibril, jazakallah khair. Gurunda Wih, siapa? keren. Pendeta. Jibril yang kasih luar biasa. Ya, silakan. Baik. Jadi begini, dalam Alkitab menjelaskan bagaimana orang-orang yang berumur yang tetap mereka dalam kondisi kuat. Harus diingat bahwa rasul-rasul ini mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah satu kekuatan yang mengajar. Jadi kalau bicara soal ingatan, jadi Roh Kudus ini memampukan, ya kalau saya kasih contoh dalam perjanjian lama seperti Abraham di dalam usianya yang sudah 80 tapi dia kuat. Seperti Musa di dalam usianya yang sudah tua tapi dia masih kuat seperti orang muda. Yosua. Nah, jadi berbicara tentang murid-murid Yesus ini, mereka itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengajarkan, Roh Kudus inilah yang mengingatkan mereka, sehingga mereka mampu menulis. Bahkan sampai ketika Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dia menulis kitab Wahyu yang begitu detail, yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan satu penglihatan, satu pewahyuan yang luar biasa. Jadi mereka menulis ini, jangan Bang Suma berpikir dengan kekuatan manusia. Kalau dengan kekuatan manusia, mereka menulis ini tidak akan seakurat dan sedetail, dan kata-katanya tidak akan begitu teratur seperti yang Bang Zuma baca. Jadi mereka menulis atas tuntunan Roh Allah. Dan itulah yang menjadi dasar bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi roh yang membawa mereka, memberikan hikmat, memberikan ilham. Lalu bagaimana mereka menulis dengan begitu akurat dan luar biasa. Sebab itu kita tidak meragukan kitab Injil. Karena ditulis bahwa mereka itu dipenuhkan dengan Roh Allah. Nah itu jawabannya Bang Juma. Ya. Silakan Bang Juma. Tunggu HP saya lobet. Just do. Iya. Oke, sabar ya, Res, itu sabar ya. disiapkan ya, Res. Ya, lanjut. Oke. Iya Bang Baik. Ade, aku kelihatan yang ini. Suara saya masih kedengaran? Bagus. Mantap. Oke. Bung, narasi yang Anda bangun akhirnya adalah narasi keputusasaan. Apa itu? Yang memimpin penulisan kitab Yohanes. Maaf, ada dalilnya Bang. Sabar, nanti saya akan Ada sajikan. dalilnya. Sabar Bang. Anda dalil, saya sajikan bukti. Sabar, Anda berhadapan dengan Bang Suma ini, bukan jemaat. Anda mengatakan bahwasanya penulisan Bible Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus setelah tak ada. Anda tidak berdaya. Yohanes disebut kidiot. Yohanes tidak ada penghafalan. Kalau Anda mengatakan dibimbing oleh Roh Kudus, baca dulu dong. Dialah murid yang memberikan kesaksian semuanya ini. Kenapa penulis kitab Yohanes masih butuh kesaksian-kesaksian? Kalau dia ternyata menerimanya dari ilham Roh Kudus. Bukankah ucapan Yesus telah disampaikan di tahun 33 Masehi? Kenapa ada Roh Kudus lagi? Bukankah Yesus telah menyampaikan itu? Dan kalau dia dari Roh Kudus, kenapa dia butuh kesaksian-kesaksian? Mari kita buktikan. Kalau ini adalah betul Roh Kudus, kebohongan yang kedua Anda simak setelah ini. Di dalam kitab saudara, penulis Yohanes, pengarang Yohanes, wartawan Yohanes menuliskan di bab 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia, anak Maria. Ini benar atau tidak ini tulisan pengarang Yohanes nih? Ini wartawan dari mana ini? Wartawan dari mana nih yang menuliskan berita ini? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus anak manusia Maria. Bullshit, dusta yang telah dilakukan oleh pengarang-pengarang Yohanes ini. Ini wartawan lepas yang tidak jelas. Kenapa? Di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Pendusta, pembohong. Dia mengatakan di dalam catatan Yohanes 13:13, tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus.
Ternyata 2 raja-raja 2:11. Elia lebih dulu naik ke sorga. Bullshit. Penulis kitab tidak pernah belajar tentang kitabnya orang Yahudi, sok-sokan menulis. Inilah yang saya katakan, Yohanes murid. Kayaknya udah kepanjangan deh bang. Aku tuh jawabnya singkat-singkat bang. Abang itu menjawabnya jelaskan seolah-olah Anda, abang tahu tapi keliru semua yang abang. Oke, baik. Saya katakan kepada Anda bahwa murid Yesus yang Anda sebut Yohanes Zebedeus bukanlah pengarang kitab Yohanes. Di mana Yohanes menulis dia idiot? Lukas menuliskan. Abang menjelaskan, tapi abang nggak mengerti soal firman. Lukas. Bang Michael. Dengerin dulu datanya, Bang. Silakan. Dengerin dulu datanya. Kasih data dulu biar dia gini. Bang Michael kan dia cuma patokan LAI. Tunggu, Pak Michael. Pendeta Michael kan patokannya LAI karena dia percaya LAI itu pintar. Coba dikasih bukti bahwa memang dikatakan bahwa Yohanes itu idiot. Mana ayatnya dia idiot? Buktikan. Oke, silakan Kores. Kisah para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunani, idiotai. Iya, Bang bahasa Andi Yunani tunggu ya, bahasa asli. belum keluar ininya, apa namanya, belum dapat aku kayak, tunggu ya. Iya, Pak Michael. Kisah para Rasul. Iya. Ini kita sedang bahas Yohanes ini. Makanya bang jangan berasumsi. Di dalam kisah Lalu para jangan hanya Rasul 3 berbicara ayat dengan 14 mengarang. Nggak jelas bisa. sekali Nggak dikatakan bisa. Yohanes idiot. Dikatakan Ada sama dasarnya. temannya sendiri yang seperjuangan mengatakan bahwa Yohanes idiot, Pak. Anda kalau Mana baca ayatnya? LAI, oke, itu yang enak. Mana ayatnya? Buktikan kan Mana gitu. ayatnya? Siap, Kores, kerja. Jadi jangan kita bicara dan Anda menjelaskan sementara Anda tidak mengerti. Iya, sabar Pak Michael, tenang. Kalau ini kan enak. Itu Bang Juma. Ya, Pak Michael kan Anda sedang bernarasi dengan sabar Pak Michael. Pak Michael kan Saya dari semalam saya katakan jangan ajarin saya tentang Bible. Kan udah aku bilang semalam. Iya kan? Gini, Iya kan? Anda itu membahas Bible tapi Anda tidak mengerti. Semua diam. Biar ditunjukkan dulu. Anda Gini, tidak Pak mengerti soal Michael. firman. Iya, kalau kita patokan LAI, ini bukan levelnya lagi. Kami jangan hanya patokan LAI kalau mau pintar. Mana ayatnya? Nanti Gitu. kita Mana dikibulin. dalilnya? Iya, sabar, Kores. Iya Oi, udah kerja. ini loh, kisah para apostolos 4:13. Ya, Pak Michael. Ini kita sedang bahas Yohanes. Kisah para Rasul itu konteksnya berbeda, Bang. Jangan lari ke konteks yang berbeda, Astagfirullah. Bang. Mana disebut Yohanes? Iya itu di situ Coba disebut. baca. Sini. Jadi Gurunda itu nggak pernah bohong. Gurunda tuh nggak pernah bohong. Iya, Wah. jadi temannya sendiri, Pak. Ini seperjuangan, Pak. Sama-sama Ini sama loh. dia. Ketika sidang itu melihat keberanian siapa Pak Pendeta? Petrus dan Yohanes. Tuh. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, di sini Petrus dan Yohanes, orang biasa Mereka yang tidak terpelajar. Diam dulu, tapi Bang. mereka Stand dulu, Bang. dipenuhkan oleh Roh Kudus. Diam Sebab dulu, itu Bang. mereka Jangan menyampaikan tambahin dengan Roh Kudus hebat. dulu. Baca, Stop dulu baca. ah. Dengar Iya. tuh. Dengerin dulu lah. Ini LAI. Posisinya Oke, LAI kita baca. Iya, LAI menutupi suatu bahasa Yunani gitu. Di sini tuh ada Oke. pembohongan terjemahan di sini tuh. Ada pembohongan terjemahan menurut ya yang kita dapat datanya. Silakan Kores. Nah, sekarang kita lihat bahasa Yunaninya. Pak Pendeta kan tahu ya, bahasa Yunani itu adalah bahasanya Perjanjian Baru. Kita buka Perjanjian nih. baru bahasa aslinya Yunani. Iya, nah ini biblehub.com ya. Saya ngerti Kisah para Yunani. apostolos Oke, itu silakan, saya akan jawab. ya, kisah para apostolos itu kan bahasa Inggrisnya X Jangan terguncang, on Pak. verse 13 ya. Kita baca sama-sama. Terentes de ten Petro paresian kai iano. Nah, ini ya. Petro itu bentuk genitif dari Petrus, iano itu bentuk genitif dari John. Nah, ini iano. Kai kata labemenoi oti antropoi, di sini agramatoi, tidak terpelajar. Yang tadi kita lihat tidak terpelajar. Eisin kai tada Idiot. idiot gitu. Ordinary, Pak. Nah, Alkitab itu ya, Anda Ya.
Anda tidak Selamat mengerti. datang di Sekarang kebenaran. saya tunjukkan video lagi ya. Nah, tunggu sekarang silakan kita lihat dulu skala. Sekarang kita lihat dulu skala. Jangan dulu, Pak, Skala itu dulu. kecerdasan IQ Sebentar, manusia. sebentar. Kalau 140 ke atas jenius, Ya, nanti idiot di mana? Di menyimpang. sini. Tuh. Oke, sekarang saya bahas soal ini. Baik. Ah, sip. Pak ini bahas waktu itu loh, Pak, original tesnya, Pak Michael. Jangan Oke, pindah topik. sekarang Itu angin. saya bahas. Iya, oke, saya akan bahas soal itu. Baik. Ya udah, kisah 3:14, Pak, dibuka. Oke, kisah pasal yang keempat itu kan yang Kisah tadi yang dibacakan. 3:14. Ya, kisah pasal 3, lihat di sini Petrus menyembuhkan orang lumpuh, baru kisah pasal 14, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Lalu Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Mereka yang mengatakan mereka idiot, orang-orang yang mendengar mereka yang tidak menerima kebenaran. Seperti Bang Suma berkata dia idiot, tapi yang dilakukan oleh Yohanes ya bisa dilihat itu di dalam ayat yang ke-8, mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Nih ayat 8 nih. Roh Kudus. Ya. Jadi ketika mereka menyampaikan itu disertai dengan mujizat-mujizat. Kalau mereka orang bodoh, tapi di situ lihat, di situ begitu banyak mujizat yang mereka lakukan. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi pada waktu itu orang-orang banyak terkesima dengan pengajaran mereka. Coba lihat dalam ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes ya menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi kalau dalam konteks itu berbicara di mana satu konteks yang mereka ini orang-orang yang berkata mereka bodoh, tapi mereka tidak bodoh. Orang mana itu, Kita Pak, yang ngatain? bandingkan di Orang dalam mana yang satu ngatain dia Korintus. bodoh, Pak? Orang mana, Pak? Begini Bang, bentar, saya lagi satu ayat lagi. Kalau Bang Juma panjang-panjang kan, jangan dipotong dulu. Ya, dalam 1 Korintus dalam 1 Korintus itu berkata ayat 18 bahwa Injil ini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bahwa di sini juga dikatakan bahwa orang-orang yang bodoh dari Allah lebih berhikmat daripada orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Jadi dari pemahaman yang disampaikan tadi itu adalah ejekan daripada orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima firman Allah, yang tidak mau percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Pendeta, kenapa terjemahan LAI-nya curang, Pak? Menipu, nggak sesuai dengan originalnya, Pak? Kenapa? Abang bisa cek ke kantor Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, itu Saya yang sudah Anda baca ke sana tadi loh. 5 kali. 5 kali saya ke sana. Jadi mereka ini adalah orang-orang terpelajar yang luar biasa yang mengartikan sesuai konteks dan Udah, Bang Juma, kebenaran. udah. Cukup. Udah ya. Nah sekarang saya mau sholat maghrib. Pak Pendeta, kalau pengarang kitab Yohanes Jumpa lagi ya, cuma ya intinya gini Bang, Tunggu, jangan tunggu, abang tunggu. itu Tunggu. berasumsi Bang Juma dan dulu, menyampaikan jangan satu apa, hal yang tidak benar. Tuh. Kan udah Jangan- Bang Juma dulu. jangan berhenti. Jadi abang Saya cuman izin pamit Abang- ibadah sebentar. Habis itu lanjut lagi. Saya juga mau ada doa sebentar Bang. Abang berdoa, Ya, saya juga mau berdoa Bang. Sekarang begini, Ya, saya Bang. tanya. Kalau Jadi abang itu kalau bagi saya tidak- dengarkan. Ini sebabnya semalam Anda di-kick karena Anda so tahu. Ini bukan gereja, Bung. Saya bukan cuma menjelaskan nih. saya Gantian, bukan Abang cuma itu nggak pantas. Pak Michael, gantian, Pak. Tadi kan udah. Soal sabar Injil. dulu, sabar dulu, Tidak sabar. mengerti. Pak, Bapak kalau nggak bisa Aduh. sabar gimana jadi pendeta sih? Anda merasa mengerti karena perpuluhan, beda dengan saya. Saya ngerti karena saya belajar. Dengarkan. Lagi. Kalau lagi. kalau pengarang kitab Yohanes, kalau pengarang kitab Yohanes ini tidak idiot, kenapa dia mengatakan Ini bentar Kenapa? lagi Kuki. Sekali lagi Pak Michael Kuki ya Pak. Bang Juma, udah Santai, oke Pak, ya. santai. Doa aja dulu. doa aja dulu, ya. dengarkan saya, Nanti nyambung saudara lagi. Doa Mikael, aja dulu, dengarkan, Pak Michael. dengarkan saya, dengarkan. Astagfirullah. Kalau pengarang kitab saudara ini tidak idiot, kenapa dia mengatakan tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus? Kenapa? Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus? Kenapa dia mengatakan begitu? jawab. Kenapa? Ya, padahal ada Kenapa? Elia kan udah Kenapa? naik. Ada Elia. Sekarang saya jawab, Abang. Abang bertanya, saya jawab. Iya, Oke? iya. Oke. Kenapa? Iya. Nah, di dalam ayat itu
Ya, di dalam Injil Yohanes, Yesus sedang menjelaskan bahwa dia turun dari sorga. Dia adalah roti hidup yang memberikan Ngaco kehidupan. jawabannya. Dia- Yang saya dia tanya kan pengarangnya. menjawab itu, Yohanes pasal 8. Yang saya tanya pengarangnya. Kenapa pengarang Yohanes mengatakan Yesus berkata tidak ada Jangan bilang seorang pun. pengarang, Bang. Ini lalu apa? Alkitab kita bukan dikarang, Bang. Ini Lalu adalah dia apa mereka ini? yang Siapa? dituntun oleh Roh Allah. Yang dituntun oleh Roh Kudus. Oke. Orang-orang Kalau bilang dia- mereka bodoh, tapi oke, mereka begitu oke. luar biasa mengadakan Oke. mujizat-mujizat. Oke, kalau dia dituntun oleh Roh yang suci, kenapa dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus? Kenapa dia mengatakan begitu? Itu perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Makanya Anda pelajari secara Ya, konteks kenapa itu. Yohanes menulis begitu? Sementara Elia Bahwa dia yang Elia di dalam Raja 2 nomor 11 lebih dulu terangkat ke surga. itu konteksnya. Aduh, udah. Sabar Pak Michael. Sudah, Mungkin sudah Elianya tamat, Anda tamat. Ilmu Anda tidak lebih baik daripada jemaat biasa. Nah ini Sudah, begini. Yohanes jelas-jelas tahu dong. Yesus Kalau tahu kenapa dia nulis hanya Yesus yang naik ke surga? Dia menulis Yesus naik ke surga. nah, Itu. Coba itu nah. perkataan Yesus itu bukan. Berarti Yesus juga nggak Jadi, benar itu. Apa yang Yesus sampaikan dicatat oleh Yohanes. Berarti Yesus juga nggak tahu kalau Elia pernah naik ke surga. Oh, Anda salah. Lah, Coba lah. saya akan jawab. Kalau begitu Anda saya mau balik, waktu, saya balik akan Pak jawab. Michael. Apakah Elia naik ke surga? Naik ke surga, betul. Oke. Betul. Terus Yohanes berkata hanya Yesus naik ke surga. Yang mana yang benar? Ini Kena kan lu? gini. Kena. Yohanes ini bicara turun dari kena. surga, bukan naik ke surga. Kena dia, kena. Kalau Udah Elia ya. konteksnya dia terangkat ke surga. Udah. Ini dalam konteks dia Kena turun dia dari benar. surga. Iya. Kena dia Udah, benar. Dia turun lalu Ya udah. naik. Kalau konteks dari Elia beda, Bang. Beda. Ya udah, Ya, cukup. oke, karang aja terus. Ya udah ya teman-teman, saya pamit maghrib dulu. Habis isya saya ada undangan untuk acara maulid. Jadi Dinda siapa? Julius, nanti kalau misalnya saya turun itu berarti saya sudah mulai acara di sebelah ya, Dek. Silakan nasihat Lagi, Bang. Ya. Saudara Pendeta Semoga Mikael. kita semua dapat hidayah, Pesan Bang. saya Ya. kepada saudara, ayo belajar lagi, belajar, jangan malas belajar. Ya, Abang juga Saya belajar pamit. yang benar, Bang. Jangan mengarang, Bang. Gurunya di mana, gurunya? Asyhadu an la ilaha Jangan illa mengarang, ya, anta Bang. astaghfiruka wa Oke, atubu cukup. ilaih. Salam tauhid, salam Oke, Tuhan Yesus memberkati, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Michael, Di satu ron. Komal dikit, Komal Saya juga mau Riki. doa, Bang. Satu ron. Doa. Izin dulu. Pak Michael, satu ron. Pak Michael, satu ron. Ini yang penting nih. Mana duluan himne Platonis Yunani daripada Yohanes Pembuka, Pak? Duluan mana? Kalau Jumanya doa, soalnya saya rasa kalau bukan Banjuma, kalian belum mengerti kebenaran. Saya lebih pintar dari kau. Kau Lebih kau yang kacau jadi lagi. muridku. Anda tidak tahu sejarah dan Anda tidak tahu Ya kebenaran. kau Jadi jawab saya dulu kalau mau ini. berargumen, Menurut saya saya, rasa ini kalian menurut juga saya jangan- ajarin pendeta nih. Udah ketemu Bang Handi. Pak Michael, janganlah seperti itu. Anda sepele sama Bang Handi, nggak boleh gitu. Gas Kan Bang kita- Handi udah ketemu. Iya, kita Pak bikin Michael, aja. lo nggak malu ngomong kayak gitu? Tadi sore, tadi malam saya pakai bahasa Yunani, kau bilang bahasa Saya juga mau izin Ibrani. doa. Woi, Ya, jadi mohon maaf teman-teman penulis di Biblas semuanya. benar. Nanti Saya kalau Bang punya Juma guru nanti Ibrani, kalau Gus. penaik, nggak bisa ya. membedakan mana bahasa Oke, Bang, ya. Yunani, bahasa Ibrani. Aduh. Lawan saya yuk, open camp yuk, tanpa buka Bible, berani enggak? Ya udah Bang, nanti ya. Saya Bible Saya berjalan. mau izin, mau doa dulu Bang. Berani. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kabur kan? Itulah.
Bukan mau kabur bang, masuk Abang fikih, Zuma kan dia izin bilang. doa. Saya juga mau izin dong. Penulis Memang Bible tidak ni boleh. penuh dengan Roh Kudus. Dia bilang, mau contoh satu Ngapain aja. berdoa? Udah ditebus dosa. Ya. Kemana nih? Matius diajarkan 17 nomor berdoa juga, 21 Bang. ni Oke, kemana Bang, ya. dia? Tak ada Saya yang nggak kabur, kosong Bang. ni. Tapi Kemana saya- penulisnya ni? Oh. Nanti kita akan ketemu lagi. Penulisnya Terima kemana kasih. nih? Siap. Yang penuh Roh Kudus kok hilang ni? Tak ada dalam Sampai sini. syahadat Bingung kita aku ni. kawal. Kan dia bilang tadi semua penulis tu kan diilhami Roh Kudus, dia bilang kan penulis Bible ini aku saya contoh satu je. Matius 17 ini nomor 21 ni kemana nih kok kosong nih, lupa apa Roh Kudus. Tu tengok tu, tu Matius 17 kan katanya penuh Roh Kudus tadi penulis. Yang benar nih Pak Oi. Cik Bancai. Pak Bancai tip X itu. Kalau di tip X. Mana TF kok titik-titik ada TF kan? Kita katakan Pak Bancai nih. Ini Titik-titik kok guna Bancai. TF tu. Tunggu. Tu kemana Roh Kudusnya kemana? Aduh, hai bapak itu tadi tu. Tadi dia bilang tadi tu. Teman, Bang Jul izin Bang Udah Jul. dulu data mau dibaca ya. Udah dulu data mau Lanjut. dibaca. Apa? Izin bentar. Ya. Mau promosi Lanjut. buat teman-teman yang di bawah, yang di semua Komal, yang di semua YouTube, mampir ke channel Dr. Akal, channel Pakar Debat, channel HCO Handi Celebes Official, itu channel baru Bang Handi itu. Channel Perah Istar, apa sih namanya? Udah. Teo apa lo? Triliun Command Center. Ya, buat teman-teman silakan dukung ya. Channel saya dipromosin juga dong. Oh, channel Biber berjalan nih, Handi Sugi Sugi Kristologi. Ya, buat teman-teman ayo dukung terus channel-channel muslim ya. Terutama channel Bang Handi yang masih baru nih. Handi Celebes Official. Kasihan penontonnya cuma satu Bang Jul. Lanjut. Kurang nggak benar gimana? Masa channel gue yang nonton satu orang? Parah nih. Kalau 4 Kita kita lagi silakan maghrib silakan. ni. Dia nggak punya channel, standby dulu lah. Jadi Jadi gini ya teman-teman, kadang-kadang teman sebelah ini lucu ya. Kemarin aku pernah diskusi sama saudara Kristen, tahu apa dibilang ya? Itu yang di apa Alkitab Sabda itu buatannya Zakir Naik, dia bilang, wah, aku bilang hebat juga. Zakir Naik buat Alkitab Sabda. Astagfirullah. Oh, ya udah aku mau pamit pada kuda maghrib ni yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ayo teman-teman dukung terus ke channel-channel muslim ya. Terutama channel Bang Handi ACO cuma satu orang, woi kasihan woi. Gak ada teman tuh yang nonton. kasihan banget channel gue di Celebes Official yang nonton satu orang. Oke, ini sudah ada apologetik dari tadi mau ngomong nggak dikasih kesempatan. Silakan One Excel apologetik. Ada yang mau disampaikan? Ya, mohon maaf, sebelumnya saya mau tanya apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Bagus. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya dari tadi mengikuti perdebatan Bang Zuma sama pendeta Michael Ponelo. Saya juga melihatnya bahwa banyak banyak sekali kalau menurut saya kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ini saya tutup ya. Iya, apa tuh? Ya, termasuk dia bilang bahwa Paulus yang menyiksa Yohanes itu kan benar-benar nggak tahu sejarah. Tadi saya ikuti pernyataannya ada yang mengatakan bahwa Yohanes itu disiksa sama Paulus. Kalau bapak-bapak semua dengar, tadi Bang Zuma ada ngomong begitu, iya kan? Oke, terus? Ya itu salah. Saya mau luruskan di sini itu salah. Siapa yang nyiksa dia? Maksudnya yang nyiksa siapa? Yang nyiksa tadi? Alkitab cuma menulis bahwa yang jelas sekali ditulis itu disiksa oleh Paulus adalah Filipus. Jadi rasul-rasul yang lain itu tidak pernah disiksa oleh Paulus. Sejak kapan Filipus yang disiksa? Salah ada Bang. Ini lebih kacau lagi juga. Coba saya punya datanya di Kisah Para Rasul, baca aja. Ketika Stefanus ya, saya salah ngomong. Iya. Stefanus. Ya, kan ya. salah kan? Iya, saya salah ngomong. Ya. Ingatkan. Kalau nggak Bang One Excel salah-salah terus. Ya. Stefanus. Ya. Itu cuma dia, tidak ada rasul lain. Coba cari, kasih saya data. Jadi jangan ngawur, jangan kasih data yang sembarangan, asal ngomong, asal pakai asumsi. Kasih data dong. Kapan Paulus menyiksa Kores yang siksa dia, Yohanes? Kores yang siksa. Si Kores yang disiksa. Yang nyiksa Yohanes. Coba tanya Kores.
Ya mana? Kasih datanya. Itu tadi kan salah kan? Gini Bang Zuma tuh salah, nggak punya data dia. Gini bang. Jadi waktu itu yang kerjanya nangkapin itu si Paulus. Cuman yang nyiksa ya bukan Paulus lah bang. Dia kan bagian untuk nangkapin, nyuruh nangkap pun bukan dia yang turun tangan. Contoh nih. Ini juga asumsi. Loh, Mana kan kita nggak datanya? tahu siapa yang nyiksa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, berarti nggak usah ngomong Anda. Loh, tapi yang nangkap Kalau memang Anda si nggak tahu. kerjaan dia kok. Tapi bener, di mana ayatnya bahwa disiksa? Kan tadi Bang Zuma ngomong. Contoh nih bang apologetik, misalnya aku bilang yang menangkap bang apologetik itu Coba polisi. dengar dulu. Tadi yang Bang Zuma nangkap tuh orang di Indonesia siapa? Polisi kok. Kan Nggak nggak usah mungkin muter kita kayak bilang yang gitu, nangkap Bang. si Polres. Betul nggak? Oke lah, lanjut ngomong nggak apa-apa. Kita kasih senang dulu. Tadi kan Bang Zuma bilang yang nangkap itu adalah nangkap Yohanes adalah Rasul Paulus yang menyiksa. Iya kan? Mana datanya selain asumsi? Coba kasih data. Ini ada feedback Excel. Terus? Jadi kalau ngomong itu harus pakai data. Jangan Kok cuma curhatnya ke asumsi. Kenapa? Kok curhatnya ke kami? Ini Bang Zuma udah balik lagi. Mana? Ya. Boleh lah saya sama Bang Zuma sekalian. Oke, saya sudah mendengarkan saudara tadi. Dengarkan saya. Dengarkan. Catat, ambil pulpen ya. Di dalam Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku." Tapi sebelum ini terjadi, Anda coba baca di data nomor 12-nya. Apa yang dikatakan di data 12-nya di Lukas 21 itu? Dikatakan dengan jelas, tetapi sebelum penyesat itu datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia, terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Jadi kamu di sini maksudnya siapa? Murid-murid Yesus. Kalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dalam pengakuan Paulus. Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jemaat itu satu orang atau banyak? Sabar. Jemaat itu satu orang atau dua orang? Banyak orang. Banyak. Paulus memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka. Mereka ini satu orang atau dua orang? Banyak. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Pengakuan Paulus. 1 Korintus 15 nomor 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Nah, terus apa yang Anda permasalahkan ketika saya mengatakan bahwasanya Paulus ini menganiaya murid-murid Yesus? Anda nggak punya data. Bentar bang. Mana datanya? Paulus. Yang tadi itu apa? Yang tadi itu apa? Kumpulan-kumpulan dan kemudian Anda buat kesimpulan. Data itu begini. Pada tahun sekian Paulus menyiksa Yohanes. Itu data. Kalau Anda cuma mencoba ini Bible sendiri yang mengatakan itu. Terus Anda membuat asumsi, itu bukan data, bos. Oh, jadi ini palsu ini ya data saya ya. Sudah, terima kasih. Iyalah. Udah lanjut, saya ibadah dulu. Oke. Bang Zuma langsung balik langsung. Mungkin saya turun karena yang tadi itu di-report lagi deh. Kalau saya di atas di-report mereka. Aku turun ya, aku stay di bawah ya. Siap, Bang. Assalamualaikum.